my side. It's harder at night. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian kita saling bersyukur, mensyukuri segala nikmat dari Gusti Allah, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 1 SD 37 dalam rangka pelaksanaan webinar kegiatan CGP Angkatan 11 Kota Magelang, di mana teman kita Bu Dewi Saputri alhamdulillah bisa masuk di dalam masuk Angkatan 11 CGP. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini materi yang akan disampaikan oleh Bu Dewi adalah bagaimana menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, serta pendekatan efektif dalam menyelesaikan masalah. Itu adalah tugas dari Bu Dewi, modul 1.4 tentang budaya positif. Saya berharap dan ini insya Allah akan terpenuhi, bahwa apa yang akan disampaikan oleh Bu Dewi akan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita dalam memahami, dalam merangkul anak-anak didik kita, sehingga apa yang kita harapkan dari anak-anak didik kita akan berhasil. Saya tidak akan berpanjang lebar, waktu saya kembalikan kepada Bu Dewi untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas pembukaan dan sambutan kegiatan hari ini. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini perkenalkan saya Hedi Septia Saputri, CGP Angkatan 11 Kota Magelang. Mohon izin mendeskripsikan modul 1.4 budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu, saya di sini berbicara di depan. Sama sekali tidak ada niatan untuk menggurui Bapak Ibu, hanya sekedar berbagi dan sharing atas sedikit materi yang saya dapatkan dalam program Guru Penggerak Angkatan 11. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita ice breaking untuk konsentrasi terlebih dahulu. Nah, monggo. Ini bisa ditebak, ada semut, ada arloji, dan ada huruf KA. Semut jadi diganti, S-nya jadi M. Memut ya, memut. Kalau jam nggak jadi, pakainya arloji. Memut. Memutar, dia laras Ibu. Memutar. Iya, betul. Memutar logika. Susah ya? Siap-siap. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua. Biar semakin panas. Yes, ayo. Nanti ditanya ke Bu Sinta ya. Lanjut lagi Bu Sinta, yang terakhir. Bayar. Ya, bayarnya jadi bayar ya. Bayarkan. Belum Ibu. Bayar T, ada T apa? Unggas itu, unggas bukan ayam. Unggas, ikan. Bayar unggas. Iya, sudah tahu. Bu Sinta cepat ya, Bu Sinta kalian semua. Ya, berhubungan dengan Bu Sinta itu kalau
Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, restitusi, penerapan segitiga restitusi. Baik, mari kita masuk materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, ini adalah contoh kasus nih, perubahan paradigma. Mari kita berandai-andai semua. Bayangkan di tangan kanan kita ini ada sebuah kertas yang kita genggam sangat erat. Kemudian teman di sebelah kita tiba-tiba ingin merebut kertas itu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu? Iya, bagus sekali Ibu. Kita tentu saja akan mempertahankan kertas yang ada di genggaman kita itu. Nah, ini adalah sebuah tadi praktek itu, jika kita praktekkan, ini adalah sebuah ilusi kontrol manusia. Jadi di dalam kehidupan ini ada yang namanya teori kontrol manusia. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, kalau kita sebagai guru, ternyata kalau tadi dari kasus itu, kertas itu kan bisa kita pertahankan di Bapak Ibu. Berarti kita memiliki kontrol untuk mempertahankan apa yang kita inginkan. Meskipun itu ada permasalahan eksternal dari luar, ada yang mau merebut, ada yang berusaha mencakar, berusaha mengambil hak kita, mengambil benda kita seperti itu. Nah, kalau di dalam pendidikan kita sebagai guru, yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, apakah kita sebagai guru bisa mengontrol putra putri peserta didik kita dari A sampai Z? Jujur, bisa boten? Boten ya, hanya sebagian yang mampu kita kontrol. Barangkali selama pembelajaran di sekolah. Di luar itu tidak bisa kita kontrol secara menyeluruh. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini sering kita lakukan deh. Misalnya ada anak, orang garap PR. Nah, itu kita menekankan rasa bersalah terlebih dahulu kepada siswa. Betul atau betul? Iya. Dengan harapan hal itu mampu membuat siswa itu jerah. Kemudian dia berusaha, besok mau bawa PR nih, jangan sampai di rumah tidak mengerjakan PR. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini adalah ilusi yang bagus nih Bapak Ibu. Biasanya di sini berupa pujian, semangat, mengeluarkan energi positif. Kira-kira itu betul-betul mampu mempengaruhi kita ataupun peserta didik, betul? Iya, betul. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalnya kita sebagai guru ataupun orang tua, nanti sore harus les, harus ikut ekstra, harus ini, harus itu. Nah, itu kita biasanya sebagai orang dewasa memposisikan hal tersebut bahwa anak itu harus manut dan bisa di. Nah, ternyata nih Bapak Ibu, di dalam disiplin positif, teori kontrol miliknya Dr. William Glasser ini, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalaupun kita bisa mengontrol, itu hanya sebagian yang bisa kita kontrol, tidak bisa seutuhnya. Di sini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini Bapak Ibu guru biasanya ya kita semampu kita membangun kesadaran diri anak untuk dia memiliki budaya yang positif, yaitu disiplin. Tapi ya kita tidak bisa memaksakan 100% anak harus A sampai Z seperti ini. Yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ternyata apapun yang anak didik kita lakukan itu ada tujuan dan ada alasannya. Di sini ada yang namanya teori motivasi, yaitu ada yang ketika anak itu melanggar sebuah kesepakatan ataupun melanggar perintah ataupun tugas dari guru, itu biasanya
seperti itu. Jadi guru itu kita di sini bersama-sama menyadari bahwa kita ini punya posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nanti siswa kita usahakan memiliki budaya positif. Tapi bagaimana jika nanti ada pelanggaran? Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan, apa yang harus dipatuhi, apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, dan bila mana anak itu melanggar, kita bisa menerapkan sistematika restitusi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal kata dari ini berkonotasi dengan murid-muridnya Socrates dan juga Plato. Disiplin diri membuat orang berusaha menggali potensinya menuju sebuah tujuan agar apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, itu biasanya yang sering kita lakukan sebagai guru itu tujuan dari disiplin yang paling utama itu kan budaya positif, tapi kadang kita lupa kita hanya menuntut kepatuhan siswa. Lanjut, Bu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu ada banyak ya Bapak Ibu. Tapi yang saat ini sedang trending dan sedang kita gembar-gemborkan se-Indonesia Raya ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, itu ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai untuk seluruh anak Indonesia ini. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Baik. Demikian adalah pembelajaran di topik pertama. Kita lanjut masuk ke eksplorasi konsep pembelajaran kedua. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini sedikit membosankan karena saya terus yang di depan, mohon izin. Ini adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, apa itu? Mari kita baca bersama-sama. Lanjutkan Mbak Ida ya. Teori motivasi perilaku manusia. Apa itu? Yang pertama, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ini adalah ilusi yang dilakukan siswa kita. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi kadang bagi siswa kita yang sudah sadar dengan tugas dan kewajibannya sebagai anak sekolah, dia di rumah sudah bisa berpikir, oh besok saya ada PR, besok saya harus menjaga pelajaran. Itu karena dia sudah memiliki teori motivasi yang ini untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya misal tidak mengerjakan PR? Apa yang akan terjadi jika saya tidak melaksanakan tugas dari guru? Ini adalah contoh motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya, setelah mengerjakan PR, kita anak-anak berusaha untuk mengoreksinya. Supaya apa? Oh, supaya saya mendapatkan nilai 100. Ini adalah contoh motivasi eksternal juga. Atau mungkin kita di kelas menerapkan reward bintang ataupun reward biasanya papan prestasi seperti itu. Dan yang ketiga, untuk menghargai sendiri-sendiri. Nah, ini adalah yang akan kita capai. Jadi teori motivasi itu ini hal yang paling dasar, level satunya. Ini level 2-nya, ini level tertingginya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Inilah yang akan menjadi tujuan disiplin positif kita. Harapannya dengan belajar ini kita, Bapak Ibu guru, nantinya bisa membuat anak-anak itu
Indonesia. Maka sekarang kita memakai kurikulum Merdeka, dinamakan kurikulum Merdeka. Nah, Merdeka itu apa tadi Bapak Ibu? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah diri kita sendiri, yaitu cakap memimpin diri sendiri. Lanjut. Yang ketiga, nah, dihukum oleh reward atau penghargaan. Ternyata dalam teori motivasi, penghargaan itu bagus, hukuman itu ada bagusnya ada tidaknya. Tapi ternyata reward atau penghargaan itu juga ada bagusnya ada tidaknya. Di sini menurut Alfie Cohen tahun 1993 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah: 1. Penghargaan menghukum, 2. Penghargaan mengurangi ketepatan, 3. Penghargaan tidak efektif, dan yang terakhir penghargaan merusak hubungan. Misalnya, ada siswa yang apabila di depan Bapak Ibu guru itu dia tunduk, tapi di belakang ternyata dia sama-sama seperti temannya yang suka mengobrol, jahil seperti itu. Nah, ini adalah salah satu penghargaan itu mengurangi ketepatan dan merusak hubungan. Misalnya, karena misal ini satu kelas saya deh, misalnya Pak Dodi saya berikan buat, ternyata ada rasa iri dari Pak Arif seperti itu. Wah, sebenarnya itu juga motivasi nih Bapak Ibu, saya juga ingin seperti Pak Dodi. Tapi ternyata itu ada teori yang mengatakan bahwa itu kurang efektif. Jadi alangkah lebih baiknya reward itu tidak ada teori yang mengatakan tidak memberikan benda, makanan, tapi cukup dengan pujian. Nah, reward yang efektif itu dengan pujian. Kenapa kok pujian? Karena itu berdampak positif pada psikis anak seperti itu. Lanjut. Nah, ini pun bentuk program kebajikan. Kalau tadi reward itu lebih baik kita hindari, mari kita budayakan dengan apresiasi ataupun pujian. Kenapa? Karena pujian itu dapat memberikan dampak psikologis. Nah, contohnya dengan memberi dukungan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi. Misalnya, kita sebut siswanya, Pak Dodi hebat sekali seperti itu. Atau misalnya Pak Arif sudah berani maju ke depan seperti itu. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Jadi usahakan semuanya itu juga memperoleh pengakuan. Jadi agar merasa saya kok nggak pernah dipuji ya sama Bu Guru seperti itu. Kemudian beri pengakuan tersebut secara konsisten dan fokus pada proses. Lanjut. Nah, ini contohnya deh. Misalnya pembukaannya menggunakan kalimat kemarin, Bu Guru perhatikan nilai rasa empatimu besar sekali pada saat menolong teman di kelas kita. Kemarin Mbak Ida menolong temannya yang jatuh ya? Iya. Misalnya seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, Bu Guru menghargai kepedulian Arif, maaf ya Pak Arif, kepedulian Pak Arif pada saat kamu membantu teman-temanmu untuk melaksanakan tugas kelompok seperti itu. Atau misalnya dengan kata terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini adalah contoh apresiasi ataupun pujian yang tepat. Ini pilihan yang lebih baik daripada memberikan reward seperti itu. Lanjut. Nah, kalau ini adalah contoh hukuman. Mungkin dari kita masih Bapak Ibu guru di antara kita, termasuk saya, mungkin dulu masih sering memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Misalnya dengan mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, lari mengelilingi lapangan basket, ataupun menggantikan kertas. Oh ya, ini saya mau minta tolong Bapak Ibu. Yang pertama ini disuruh memilih ternyata antara hukuman atau konsekuensi.
Coba Bu, nanti jadi kelihatan semua ya. Kita tahu dulu jawabannya. Ini ada hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman jelas. Belum ya, belum. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu akibat perbuatannya. Iya, bagus sekali. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, setiap jawabannya beda. Baik, ternyata jawabannya betul semua. Tepuk tangan untuk kita. Iya. Apakah yang membedakan hukuman dan konsekuensi jika Bapak Ibu? Hukuman itu diberikan sebagai bentuk kepatuhan tanpa tujuan yang jelas, tanpa membangun budaya positif. Tapi kalau konsekuensi itu ternyata dilakukan karena sebab dari kita melanggar kesepakatan ataupun kita melakukan sebuah kesalahan. Jadi ini membentuk kesadaran diri. Kalau ini hanya serta-merta menuntut kepatuhan. Paham? Sampai sini bisa dipahami, J? Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman dan juga konsekuensi. Hukuman itu apa? Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sementara konsekuensi hanya sesuatu yang harus terjadi. Misalnya tadi, wah saya kok numpahin air minum nih. Mesti seorang anak itu berpikir, wah harus cari alat kan ke bawah. Kenapa? Ya sudah terjadi, ini kan sebabnya saya. Seperti itu. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Misalnya tadi, dia memberikan, Bu Guru memberikan tugas menulis di buku sampai 3 halaman. Itu kan dia lelah ya, tangan anak lelah. Ataupun kalau zaman dulu itu disuruh menghadapkan bendera terus seperti itu dia nggak. Nah itu kan secara fisik juga melelahkan dan juga mungkin si anak malu diperhatikan teman-temannya dan menyebabkan aku nggak suka jadinya kalau diajar sama Bu Eni karena Bu Eni pernah menghukum saya seperti itu. Sementara kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tapi tidak menyebabkan sakit hati ataupun fisik. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Sementara konsekuensi, anak akan menghargai disiplin seperti itu. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan, sementara konsekuensi sifatnya stimulus ataupun tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman biasanya anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan. Ayo siapa tadi yang orek-orek mejanya Bu Guru? Bagus Bu, numpang Bu. Itu biasanya saling tuduh-menuduh karena takut kalau dihukum Bapak Ibu guru. Sementara kalau konsekuensi anak-anak belajar untuk memakai peraturan. Dan yang terakhir, hukuman itu menyebabkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi itu merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out, tapi setelah itu dia mampu memiliki kesadaran diri. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa tadi ya implementasinya. Sama, lanjut saja Bu Ida. Nah, di sini lalu apa ya Bapak Ibu guru, kira-kira kalau kita nggak memberikan hukuman, kalau memberikan konsekuensi itu kita harus melaksanakan apa? Harus bagaimana untuk memberikan konsekuensi itu? Nah, disinilah adanya yang namanya itu restitusi. Mungkin ini hal baru bagi kita ya, saya juga saya baru mendapat ini di modul 1.4 ini. Apa itu restitusi? Yaitu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
ciri-ciri restitusi. Coba bisa dibacakan Pak Dodi, silahkan. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, contohnya gimana Pak Dodi? Nah, ya ini adalah salah satu ciri-cirinya. Lanjut Pak Dodi. Yang kedua. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Oke. Coba Pak Dedi lanjut. Pak Dedi poin kelima, silahkan baca. Kok nggak kelihatan? Oh ya. Pak Wisnu kelihatan nggak Pak Wisnu? Poin 5 coba dibaca. Nomor 5. restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Kita lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal restitusi, untuk menerapkannya kita juga perlu belajar pembelajaran yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Apa Pak Arif? Keyakinan. Iya, keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, biasanya kan dulu kita di sekolah itu punya yang namanya peraturan sekolah ataupun tata tertib. Mengapa tidak memakai itu saja nih? Mengapa harus sekarang ini namanya menjadi keyakinan kelas kalau di kelas masing-masing? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 5M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Itu semua adalah untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita itu kita rangkum dalam diagram ini nih Bapak Ibu. Jadi kita ini mau menuju budaya positif. Budaya positif ini bisa dilaksanakan dari mana jika lingkungan kita ini positif. Lingkungan positif itu untuk sekolah berasal dari mana? Dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari mana? Dulu namanya peraturan kelas. Kalau sekarang namanya menjadi kesepakatan kelas. Gitu. Jadi apa Bu Ani? Iya, betul. Terima kasih Bu Ani. Jadi yang sedang tren dan booming sekarang ini yaitu kesepakatan kelas. Lanjut. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari dua peraturan ini manakah yang keyakinan kelas? Kiri saya atau kanan saya? Kiri ya Pak Fa. Coba dibacakan Pak Fa. Bisa. Kesepakatan kelas kami guru dan murid saling menyayangi. Ya. B. Kami murid yang semangat belajar. Betul. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Iya. Jadi kesepakatan kelas itu biasanya aturan yang ditawarkan kepada siswa kemudian disepakati. Jadi dua pihak, pelaksana dan juga guru, siswa dan juga guru. Berbeda dengan tata tertib, biasanya itu hanya sepihak dari kita, dari guru. Yaitu contohnya berbaris sebelum masuk kelas, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dan biasanya mohon maaf kalau tata tertib itu diawali kalimat negatif, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, dilarang apa-apa-apa, seperti itu. J bisa. Kalau kesepakatan kelas, nah itu kita menuju nilainya. Nilai apa yang mau kita ambil dan kalimat yang dipakai itu positif. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Ini kalau dijadikan kesepakatan kelas nanti jadinya buanglah sampah pada tempat.
beberapa sifat yang ingin diambil ataupun nilai yang mau diambil itu adalah hormat, bekerja, diterima, dan memiliki. Ini adalah, mohon maaf, ini tabel Y dan juga tabel B itu adalah sebenarnya analisis sejauh mana nilai itu akan analisis nilai itu sejauh mana akan mempengaruhi ataupun akan dilaksanakan. Nah, lanjut ya. Contohnya ini dari sikap hormat yang terdengar, misalnya terdengar dari telinga kita itu salah satu orang dari kita berbicara, terima kasih, tolong ya, boleh saya pinjam. Itu adalah nilai hormat yang bisa kita dengar. Jadi kalau biasanya saya dengar di guru kelas 1, yaitu biasanya di kelas 1 diterapkan ataupun di TK diterapkan budaya minta tolong, terima kasih, dan mohon maaf. Nah, itu adalah yang terdengar. Jadi ini analisa perilaku itu sejauh mana ini yang kita dengar. Sementara yang terlihat dari sikap itu adalah misalnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang dengan milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, berbuat baik, dan juga berbagi. Kemudian ini yang terdengar, ini yang terlihat, ini perilakunya. Perilakunya seperti apa? Oh, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan dengan saling bertatap muka. Kadang ada anak kita yang saling tapi enggak sambil liatin gurunya, cuma salam lempar. Nah, itu belum, berarti apa yang dia lakukan, nilai hormatnya itu belum sampai di 3 level ini. Yang terdengar, terlihat, dan perilakunya. Begitu ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh peraturan dan juga keyakinan yang akan diambil. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang diambil itu apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti untuk menghormati orang lain. Tapi ini masih berbentuk peraturan, belum kesepakatan kelas. Nanti kalau sudah menjadi kesepakatan kelas, di sini bukan dilarang mengganggu orang lain, tapi saling menghormati satu sama lain. Kenapa? Karena kalimatnya tidak boleh negatif seperti itu. Jadi intinya untuk mencapai budaya positif, kita mulai dari kesepakatan kelas. Gimana kesepakatan kelas itu menjunjung nilai-nilai keyakinan kebajikan yang positif. Dan perbedaannya apa? Kesepakatan dan juga peraturan kelas. Kalau peraturan itu sepihak dan biasanya menggunakan kalimat negatif, kalau di kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu dua pihak dan berkalimat positif seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah pembelajaran 2.4 yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebenarnya apakah kebutuhan kita sebagai manusia hidup ini? Kita dan anak-anak itu ternyata memiliki kebutuhan yang sama. Kenapa? Karena kita sama-sama manusia. Apa yang lingkaran kebutuhan dasar untuk bertahan hidup? Ini kita ternyata membutuhkan yang pertama rasa diterima dan disayang. Yang kedua, butuh rasa kebebasan juga. Yang ketiga, bisa itu diakui, mampu.
manajer. Meskipun jika guru itu sebagai penghukum itu tidak serta-merta salah, tapi itu adalah kontrol guru yang ibaratnya itu paling dasar. Kontrol guru level paling tinggi itu adalah sebagai manajer. Contohnya seperti apa? Guru kalau sebagai penghukum itu, misalnya, kamu tidak bisa ya, atau kamu salah. Nah seperti itu biasanya kalimatnya itu sedikit menyakiti, menghardik, ataupun apa ya? Jadi hasilnya pada murid itu biasanya justru bukan siswa itu bertambah baik, tapi justru mengulangi kesalahan. Yang karena kenapa? Karena biasanya siswa itu jadi justru memberontak ataupun menyalahkan orang lain dan bahkan berbohong demi menghindari apa ya, hukuman. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Misalnya, ibu kecewa. Seharusnya kamu itu seperti itu, ataupun kamu seharusnya sudah tahu bahwa ibu bla 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 seperti itu. Di sini hasilnya apa? Siswa akan menyembunyikan, menyangkal ataupun berbohong, dan juga mungkin akan berkata maaf bu, tapi dia dampaknya apa? Siswa kita akan merasa rendah diri. Dan yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Di sini berarti guru itu sudah membuka diri untuk mendengarkan siswa. Di sini biasanya guru akan membuka kesempatan pada siswa untuk curhat ataupun mengatakan apa yang dia rasakan seperti itu. Nah, nanti tapi hasilnya di sini biasanya akan ada ketergantungan yang kurang baik karena siswa itu merasa sebenarnya sesekali guru menjadi teman itu tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman mungkin nanti akan ada rasa ketergantungan yang kurang baik seperti itu. Nanti siswanya akan berkata gini, bu, saya pikir bapak atau ibu guru itu teman saya, ternyata seperti itu. Jadinya dampaknya pada siswa apa? Lemah, kurang mandiri dan tergantung. Jadi kalau ini sesekali, itu saya rasa saya pun sebagai guru juga tidak apa-apa. Tapi jika ini terus-menerus kita lakukan itu tidak baik. Ternyata kita butuh variasi dan syukur-syukur paling tinggi kita bisa mengambil posisi manajer. Posisi yang keempat yaitu pemantau. Misalnya, ini saya sudah mulai menerapkan segitiga restitusi kita sebagai guru. Misalnya, kenapa kok melanggar? Coba apa peraturannya di sekolah kita? Apa peraturannya di kelas kita? Seperti itu. Kemudian di sini tapi dampak pada murid itu mungkin akan menitikberatkan pada sanksi atau hukuman untuk dirinya. Nah, ini sebenarnya bagus nih Bapak Ibu, tapi ternyata reward dan hukuman itu seperti pada teori yang pertama ada sisi tidak baiknya. Ini yang terakhir, guru sebagai manajer, yaitu biasanya di sini guru itu akan mengelola situasi dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkan siswa. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalahmu? Seperti itu. Nanti hasilnya akan memuatan pribadi dan murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Muridnya mungkin responnya akan seperti ini. Bagaimana ya Pak cara saya memperbaiki keadaan? Nah, di sini dampaknya pada murid untuk mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut. Nah, inilah contoh beberapa contoh kalau guru sebagai membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum, kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dan sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Seperti itu. Lanjut. Ya, lanjut kita. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Sebenarnya segitiga restitusi itu adalah konseling antara guru dengan siswa
tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Baik. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas itu kita bisa dengan ucapan-ucapan ke siswa. Berbuat salah itu nggak apa-apa kok, untuk manusiawi, guru juga pernah salah. Atau tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu guru juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar ataupun yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi di sini kita itu mencoba menggali bahwa siswa itu mengucapkan kesalahannya, tapi kita juga memberikan penguatan salah itu rapopondo. Guru juga pernah salah. Jadi di sini siswa itu mencoba mengakui kesalahan, tapi kita sebagai guru juga memberikan kesadaran bahwa salah itu tidak apa-apa, tapi harus diperbaiki. Lanjut. Ini nanti dalam segitiga restitusi itu kegiatan yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Biasanya siswa itu melakukan pelanggaran ataupun kesalahan itu karena ada kebutuhan, misalnya seperti mohon maaf kemarin ada kelas 4 yang duduk di meja atas itu. Sebenarnya apa yang dibutuhkan siswa itu? Oh ternyata kesenangan. Setelah bu guru panggil, misalnya setelah kita panggil siswanya, ternyata apa sih yang kamu cari? Cuman senang-senang kok Bu. Wah ternyata kembali ke kebutuhan dasar manusia, tapi salah satunya yaitu kesenangan. Di sini kita sebagai manajer Bapak Ibu guru bisa loh memberikan arahan kepada siswa kita untuk bahwa senang-senang itu bisa dengan cara yang lain loh, nggak harus melanggar peraturan sekolah, nggak harus melanggar tata tertib, tidak harus melanggar kesepakatan kelas, tidak harus melanggar norma. Jadi misalnya ini, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kadang ada siswa di kelas kita ya, hanya pinjam tip aja diuncalke, kenali kancane jadi masalah seperti itu di Bapak. Nah itu kan nanti dalam restitusinya kita ke siswa itu bisa nggak kira-kira kamu pinjam tip nya tanpa dilempar, tanpa dilemparkan? Bisa kan sebenarnya, nah seperti itu. Lanjut. Dan yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Jadi setelah 2 tahap tadi, yang terakhir adalah kembali ke kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Anak-anak melihat kesalahannya, kemudian hubungan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, sebenarnya nilai apa yang kita percaya di kelas kita tahun apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu itu ingin jadi anak yang seperti apa? Anak yang sukses, anak yang soleh, anak yang pintar, dan seperti itu. Berarti kamu harus bagaimana? Mohon maaf kita jeda sebentar. Semoga diunjuk Bapak Ibu sambil break dulu. Sedang ada azan.
konfrontatif. Misalnya pertanyaannya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah wajar membuat kesalahan? Bila bisakah kita memperbaikinya? Jadi seperti tadi saya bilang, gak apa-apa salah itu, tapi kita harus perbaiki. Kapan kamu siap untuk memulai peraturannya? Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah diseminasi saya pada modul 1.4 guru penggerak CGP Angkatan 11 Kota Magelang atas perhatian dan juga atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, monggo saya buka sesi pertanyaan. Sepertinya Bu Sinta kok rasain. Silakan Bu Sinta kalau ada yang ingin ditanyakan. Coba yang tanya dulu. Ya, apa namanya? Restitusi. Iya, ketika restitusi itu ya. Iya. Nanti kan biasanya itu kalau seperti yang kasus kemarin itu kayak Iya, ada videonya mungkin. Oh, ada contoh video penerapan segitiga. Oh iya, biar lebih jelas ya. Baik. Ada Bu Sinta, baik. Terima kasih pertanyaannya. Saya buka satu termin dulu, langsung saya jawab ya Bu Sinta. Mari kita coba tayangkan contoh penerapan segitiga. Mari Bapak Ibu kita simak bersama-sama. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang live nyata tadi Bu Sinta. Siang, sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang kita Pak? Ya aku marah lah. Aku dari TK di depan kelas, kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya cuma kayak Eka lah Pak, kesel banget. Saya bilang dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh hina? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah tunggu sekali Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak PK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif manajemen diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif.
Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan Anda. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Terima kasih, Widir. Ini adalah penggalan dari penerapan strategi restitusi. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah dapat ambil kesimpulan bahwa di mana siswa yang tadinya masih marah, kemudian kita sebagai guru itu mencoba yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu yang pertama tadi menyadarkan bahwa dia itu melakukan kesalahan, tapi dengan kesadaran seperti itu. Jadi anak yang mungkin tadinya kalau di sini kan marah gitu, berseteru dengan salah satu temannya karena dia merasa tidak terima, diejek temannya, fitnah, kemudian dia membuat keributan di kelas dengan cara membentak temannya yang berseteru itu. Nah di sini Pak Guru mencoba menggali kenapa kamu melakukan hal seperti itu, apa alasannya dan apakah hal itu sesuai dengan apa yang kamu yakini. Kemudian lama-lama dia sadar, oh tidak Pak, saya itu sebenarnya juga yakin bahwa kita harus menghargai orang lain, tapi mungkin saat itu saya sedang marah, sedang emosi. Jadi di sini dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, bahwa tindakan itu salah, dan yang terakhir kembali ke peraturan kelas. Begitu nih Bu Sinta, apakah bisa diterima? Terima kasih Bu Sinta. Baik, saya buka termin yang kedua. Oh iya, mau nggak Pak Faisal, silakan. Terima kasih Bu Heni. Ya. Tadi dari paparan jenengan ada di posisi kontrol tadi, memberikan kontrol ada guru pendukung, guru memantau, guru sebagai teman, yang terakhir manajer. Nah, ya, jadi kita terkadang jadi bingung kita posisinya dari mana sih sekarang? Pendukung kok kita tidak suka aku. Nah, sekarang contoh kasus atau realnya itu seperti apa tuh Mbak? Nah, kita ambil yang gap yang dari paling bawah pendukung dan yang paling di manajer itu seperti apa? Realnya. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Faisal, pertanyaan sangat bagus nih. Di manakah posisi kita sebagai guru dan contoh kasusnya itu seperti apa? Baik, mari kita coba carikan Pak. Di manakah kita sebagai guru? Yang pertama, saya jawab ya Pak Far. Saya coba yang pertama yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya guru sudah dari penghukum itu atas sendiri. Nah, ini kalau guru itu sebagai penghukum biasanya dia menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contohnya, patuhi aturan ya, awas loh kalau melanggar. Atau kamu itu salah terus, pasti selalu yang terakhir pasti nopal meneh, bagus meneh, kayak gitu. Nah itu sebenarnya tidak baik nih Bapak Ibu, itu kita sebagai penghukum. Kemudian ada suaranya. Biasanya kadang kita Bapak Ibu itu bagus, kayak gitu. Nopal, nah itu sebenarnya kurang bagus ya. Itu sudah secara implisit itu sebagai penghukum seperti itu. Nadanya tinggi, berteriak dan marah. Kemudian lanjut, sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya ini kita sudah lembut. Kemudian akan biasanya kita akan menggunakan keheningan. Misalnya, Bu Guru diam, terus tiba-tiba gue kecewa sama kamu, kayak gitu. Nah itu biasanya itu membuat rasa bersalah. Pempiro, Bu Guru kilutungan dari tondok, itu biasanya membuat rasa bersalah. Harus gimana Bu Guru itu memperlakukan kamu? Apa harus panggil orang tua? Nah seperti itu. Lanjut gitu. Yang ketiga
kelas. Bu Heni bilangnya anak-anak, ya udah nggak apa-apa, nanti bu guru aja yang bereskan. Terus anak-anak wah asik ini. Atau ayo bantulah demi bu guru. Gitu. Emang kalian nggak ingat bu guru kalau sama kalian itu gimana? Bu guru kan selalu mengutamakan kelas 4. Bu guru kan selalu seperti itu. Jadi ada kebaikan atau ketergantungan yang kurang bagus kalau sebagai teman itu. Lanjut yang selanjutnya, yaitu kasus sebagai pemantau. Iya betul Bapak. Coba diseret ke bawah nih. Diseret. Oke. Ya. Ini contohnya ya Pak Afan. Pak Afan sebagai guru, saya sebagai adik ya Pak. Coba Pak Afan. Enggak. Oh, si gurunya sendirinya kok Oh, saya? saya sebagai apa Pak? Gurunya. Ya, saya guru ya. Senior. Aji, tahu kan kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Bu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan kalau terlambat? Paham Pak. Saya lebih kelas pelajaran bulan nanti dan mengerjakan tugas tinggalan saya. Ya, benar. Nanti pas jam istirahat kamu di luar ya. Gue ditunggu. Lanjut. Diseret ke bawah. Seret. Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Gimana perasaannya Pak Far? Saya merasa cukup kalau itu. Iya betul, merasa dihukum. Jadi gimana ya Pak? Murid di sini hasilnya itu akan memahami konsekuensinya. Dia paham, oh iya, adik itu berhak, saya harus menjalankan konsekuensinya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, terus tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Namun murid tetap dibuat tidak nyaman, dia itu harus dengan tetap tinggal di kelas. Oh berarti memantau itu harusnya nadanya nggak sesangat saya tadi. Keliru ini Pak Pak berarti tadi. Jadi ya sudah, sana Adi kamu di luar dulu sampai selesai pelajaran. Nanti kalau tugasnya sudah selesai baru masuk kelas. Seperti itu. Bisa dipahami ya Pak? Siap Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Ngoten Bapak Ibu.